Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kawan-kawan menanggapi beberapa pertanyaan yang kebanyakan mengenai tutorial buat instalasi Laravel Out. Jadi saya ingin coba membantu untuk tutorialnya. Jadi Laravel Out ini bukan Laravel yang versi original ya. Jadi ini adalah sebuah Laravel yang istilahnya udah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia udah punya komponen-komponen untuk yang lebih dioptimalin buat otentikasi dalam ini. Dia udah dioptimalin untuk kayak buat loginnya segala macamnya, sessionnya, jadi kayak sekedar kita tinggal pakai buat aplikasi apa yang mau kita buat aja gitu. Kayak misalnya kita punya istilahnya nanti di user management ada roles kayak misalnya admin atau teacher, student segala macam. Nah itu udah kayak disiapin gitu, jadi kita nggak usah bikin lagi secara manual, jadi kita bisa langsung pakai. Jadi buat instalasinya yang pertama dibutuhin itu repo dari Jeremy Kennedy Laravel Out. Ini ada dari GitHub. Jadi pertama kita bisa ngeklon repositorinya, bisa lewat aplikasi GitHub atau bisa melalui yang ini, tombol clone or download lalu download zipnya. Kalau saya lebih prefer pakai GitHub desktop karena di sini kita bisa sambil mengkontrol kalau misalnya kita ada perubahan apa aja itu bisa terpantau dari situ. Tapi untuk sekarang kita pakai clone dari atau or downloadnya. Lalu yang kedua, lalu kita perlu komponen-komponen tambahannya. Yang kedua itu saya prefer buat XAMPP, bisa pakai WAMPP tapi saya lebih prefer pakai XAMPP karena instalasinya lebih mudah. Jadi XAMPP ini adalah kayak sebuah paket lengkap untuk istilahnya untuk sarana web development gitu. Jadi di sini udah disediain lokal servernya, MySQL dan bahasa pemegang PHP-nya. Lalu yang ketiga kita perlu namanya Composer. Composer ini untuk semacam apa ya, library manajernya gitu untuk Laravel. Dan syarat dari Composer ini adalah kita harus punya PHP minimal versi 7. Jadi kita ketika download XAMPP nya kita pilih yang PHP versi 7 dan XAMPP diinstal dulu sebelum Composer karena Composer bakal memerlukan PHP nya. Lalu yang keempat itu buat editor, saya di sini rekomendasi pakai Visual Studio Code karena lebih nyaman aja. Kalau saya bisa pakai Notepad++ dan lain-lainnya, tergantung preferensi. Dan yang kelima Node.js. Node.js di sini digunakan untuk mengcompile dari halaman outnya karena di sini menggunakan npm dan npm masuk ke dalam Node.js. Jadi sekarang saya asumsikan teman-teman udah install dan download Composer, XAMPP dan Node.js nya karena tiga komponen ini hanya tinggal install saja serta Visual Studio Code-nya. Maka dari itu langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita clone repositorinya. Saya sudah mendownloadnya di folder saya, bisa kita ekstrak. Laravel Out Master saya akan pindahkan ke folder saya dulu. Nah, dari sini kita akan mengikuti step by step yang disediakan dari halaman GitHub di sumber repository ini. Jadi yang pertama kita perluin itu kita clone, yang kedua kita bikin database MySQL-nya. Jadi di sini di tutorial dikasih caranya dari dengan cara comment prompt seperti itu. Tapi kadang ada yang susah gitu, jadi kita lebih enak pakai PHP MyAdmin aja. Yang pertama kita buka XAMPP nya dan
start Apache dan MySQL. Di sini saya udah ke start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita klik admin, maka otomatis akan membuka link untuk membuka admin MySQL. Lalu kita buat database baru dan sesuaikan namanya. Misalnya di sini para tutor create. Lalu setelah kita membuat database tadi, kita sekarang berlanjut ke step yang ketiga, yaitu menjalankan command ini. Jadi command ini akan mengcopy file .env.example yang ini, lalu dan mengkopinya dan merenamenya menjadi file.env. Jadi file.env ini adalah file yang berisi konfigurasi Laravel yang berkaitan dengan database. Lalu ada untuk seperti email, untuk kayak misal kita daftar di sosial media, ada email autentikasi. Nah, itu ada semacam buat setting email tersebut dan lain-lain. Jadi ini langsung kita copy aja, dan command ini kita jalanin dari root folder repository yang udah kita ekstrak. Jadi ini tadi kan kita udah ekstrak isi foldernya kayak gini. Nah, ini kita jalanin di sini. Kita bisa jalaninya dengan cmd dengan cara shift dan klik kanan, lalu buka PowerShell atau command prompt. Kita bisa jalanin di sini, tapi akan lebih enak kalau misalnya langsung pakai Visual Studio Code, karena kita bisa menjalankan terminalnya di Visual Studio Code. Setelah kalau udah diinstal, harusnya langsung aja klik kanan open with code, maka Visual Studio Code akan membuka directory ini. Nah, jadi directory kita sudah terbuka di Visual Studio Code. Lalu kita buka terminalnya dan new terminal. Nah, jadi udah terlihat. Jadi kita menjalankan terminal ini dari folder tempat hasil ekstrak kita tadi. Langsung aja Ctrl Shift V dan enter. Maka di sini akan dihasilkan file baru, file.env. Kita buka file.env-nya, lalu kita ganti di DB database. Sesuaikan dengan database yang kita pakai tadi. Tadi database kita namanya Lara Tutor. Dan klik Ctrl S untuk men-save. Sementara untuk setting env hanya sebatas itu saja. Sesuaikan username dan passwordnya jika database MySQL kalian diberi username dan password, dan juga pastikan lagi host dan portnya sudah sesuai. Ini merupakan langkah keempat sekalian. Lalu yang langkah kelima, kita jalankan composer update dari project root folder atau folder tempat kita ekstrak tadi. Bisa kita langsung copy komennya ke terminal di bawah yang sudah kita buka tadi, Ctrl Shift V dan enter. Oh ya, sebagai informasi bahwa pada proses composer update ini memerlukan download beberapa komponen lagi. Jadi tapi downloadnya udah dilakukan secara otomatis dari komen ini. Jadi diharapkan koneksi internetnya dihidupkan dan pastikan kuotanya ada. Dan ini prosesnya kadang-kadang agak lama, jadi ya ditunggu aja. Oke, jadi ketika udah selesai bakal ada informasi bahwa package manifest generated successfully. Jadi kita bisa langsung lanjut ke proses selanjutnya. Mohon maaf jika ada suara hujan karena sedang hujan. Nah, kita lanjut ke tahap ke-6. Di sini ada dua komen, yaitu PHP Artisan Vendor Publish yang untuk Laravel Roles dan Laravel Two Step. Jadi saya kurang tahu ini, tapi seharusnya bisa dijalankan dengan sekaligus. Tapi kalau kita jalankan sekaligus semuanya dengan menyertakan dan dua ini di terminal, maka akan terjadi error. Jadi kita jalankan satu-satu. Yang pertama PHP Artisan Publish untuk Laravel Roles-nya. Kita jalanin di terminal, Ctrl Shift V.
publishing complete. Yang kedua publish untuk Laravel 2 step. Enter, publish complete. Lalu ke tahap selanjutnya, yang tahap ketujuh ini untuk menjalankan sudo chmod. Jadi sebenarnya ini untuk di Windows sepertinya tidak perlu, karena jika misalnya di Linux, sudo chmod ini adalah fungsi untuk mengubah izin dari, misalnya kalau kita membuka folder dia perlu izin adminnya dahulu seperti itu. Nah ini chmod itu merupakan fungsi seperti itu kalau di Linux, dan kalau di Windows insya Allah kita nggak perlu menjalankan fungsi ini. Langsung ke yang ke-8 kita jalanin buat PHP Artisan key generate nya, Ctrl Shift V, lalu kita jalanin migrate nya tahap ke-9, Ctrl Shift V. Maka dia di sini akan membuat tabel-tabel ke database yang udah kita assign tadi, yaitu di Laratutor. Jadi ketika kita buka database kita tadi di sini, maka database kita bakal terisi. Nah, jadi itu fungsi dari migrate tadi. Terus ke yang 10, ini kita copy composer dump autoload, jalankan. Lalu ke tahap 11, PHP Artisan DB sheet. Jadi di sini untuk fungsi ini untuk mengisikan data ke tabel yang udah kita bikin tadi lewat migrate. Kalau tidak salah yang diisikan itu ada salah satunya di bagian ini, user table seeder. Jadi mengisikan salah satu user utama untuk aplikasi Laravel out ini. Nanti kita lihat di tahap di bawah. Lalu tahap selanjutnya kita perlu mengcompile front end assetnya. Karena kita pakai Node.js, maka kita pakai yang cara npm. Langsung aja kita copy command ini, npm install. Install. Setelah berhasil menjalankan command npm install, maka jadi sebenarnya command itu berfungsi untuk menginstal modul-modul dari Node.js ke dalam directory folder project kita, yaitu di sini Laratutor. Jadi jika instalasi tersebut berhasil, maka kita akan mendapatkan folder baru yang bernama Node Modules, yang isinya ada berbagai macam modul-modul dari paket Node.js tadi. Lalu setelah kita sudah berhasil menjalankan command node npm install, kita jalankan npm run dev untuk mengcompile. Oke, setelah berhasil, biasanya nanti ada notifikasi. Kalau pakai Windows 10 ada notifikasi bahwa compile udah berhasil, tapi di sini tidak muncul, tapi dari sini hasilnya udah berhasil. Lalu selanjutnya kita bisa langsung tes aja dengan cara kita menjalankan project Laravel ini di dalam local server menggunakan command php artisan serve. Pastikan XAMPP nya di Apache dan MySQL nya udah jalan. Lalu kita bisa buka web project kita di link ini, localhost di port 8000. Nah, jadi udah terbuka. Lalu kita bisa pakai menu loginnya. Misalnya, jadi email addressnya untuk default ada 2 akun,
bisa kita lihat di sini. Yang pertama user add user dan admin add admin. Dan aksesnya kalau user add user dia user, kalau admin add admin dia aksesnya admin. Coba kita pakai admin add admin. admin.com, passwordnya adalah password. Login. Dan sudah bisa login. Jadi sejauh ini instalasi Laravel out Jeremy Kennedy kita sudah berhasil. Lanjut ke instalasi modul Laravel dari N. Widard atau Nicholas Widard. Sedikit saran, jika kalian agak susah dengan phpMyAdmin, saya ada saran untuk menggunakan Navicat. Navicat ini sama seperti phpMyAdmin, jadi dengan ini kita bisa buat manajemen database gitu. Tapi di sini karena dia tidak diakses melalui browser, jadi bisa agak lebih cepat gitu. Jadi buat buka data-data gitu lebih enak karena nggak perlu lihat browser. Karena kalau lihat browser kadang-kadang harus loading tadi, dan kadang bisa agak lama kalau misalnya datanya gede. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, instalasi Laravel modul. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di tahap untuk instalasi Laravel modul. Jadi Laravel modul ini merupakan salah satu modul yang dibuat untuk Laravel yang tujuannya adalah untuk mempermudah kita ketika kita membangun aplikasi yang besar, sehingga aplikasi tersebut idealnya bakal lebih mudah jika dibuat dalam bentuk-bentuk modul. Dibuat untuk supaya lebih menyederhanakan struktur dari sebuah aplikasi yang besar gitu. Jadi kita nggak ribet dalam manajemen fitur-fitur dari aplikasi tersebut nantinya. Jadi Laravel modul ini bisa kita dapatkan di link GitHub ini seperti yang ada di modul Pak Didin, dan cara instalasinya cukup mudah. Kita hanya tinggal menjalankan komen ini dari terminal yang dibuka dari folder project Laravel kita. Langsung aja Ctrl+C+V, also require N. Widard Laravel modules. Oke, jadi di sini tahap pertama sudah selesai. Bisa dilihat infonya package manifest generated successfully. Lalu kita berlanjut ke tahap kedua, yaitu buat publish package configuration ya. So kita copy dan paste di terminal. Publishing complete. Oke, jadi setelah kita tadi berhasil buat publish modulnya, kita sekarang berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk menambahkan script ini ke dalam suatu file yang akan saya tunjukkan setelah ini. Jadi kita harus menambahkan dua baris ini. Kita copy, lalu kita buka folder di awal ini, kita buka composer.json. Nah, lalu kita cari yang di autoload dan di bagian PSR4. Nah, ini kita blok, lalu kita Ctrl+V. Nah, seperti ini, lalu kita save. Lalu setelah kita menambahkan dua baris script ini, kita jalankan composer dump autoload. Ctrl+C+V. Nah, bisa dilihat N. Widard Laravel modul jadi udah masuk ke dalam autoloadnya. Jadi sampai situ untuk instalasi N. Widard Laravel modul, dan terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Semoga semua proyeknya lancar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk contoh program utamanya dapat mengikuti modul dari Pak Didin. Sekian dan terima kasih.